no turning back. We are warriors, we attack. Step by step we chase the dream. Hear the echoes as we scream. Hear the roar, the nation's call. Red and white, we stand tall. Through the rising, we won't back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight, World Cup dreams are shining bright. Super dramatis. Itulah laga final V-League antara Respacs kontra Pink Spiders yang menutup musim yang sangat seru ini. Kedua tim berjuang mati-matian sampai laga penentuan kelima yang membuat drama semakin meledak. Meski pada akhirnya Pink Spiders yang keluar menjadi juara utama, namun hasil dari banyaknya pertandingan ternyata sangat menguntungkan rekor Mega. Tangisannya memang menjadi pertanda kesedihan di musim terakhirnya bersama Respacs. Namun di balik itu semua, masih banyak berbagai momen epik darinya yang dipersembahkan. Perjuangan Mega yang tak kenal lelah pada akhirnya meninggalkan sebuah apresiasi lebih dari para penggemar. So inilah berbagai momen dan catatan epik dari musim terbaik Megawati di Respacs. Shining bright, legends written, names in gold. This is history, let it be told. Oh no, won't back down. Oh no, one step closer to the crown. Oh no, through the fire, through the fight, World Cup dreams are shining bright. Kekalahan memang menjadi sebuah mimpi buruk bagi setiap orang, apalagi di laga final yang tinggal selangkah lagi mencapai puncak tertingginya. Namun kita juga harus terima, jika di setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan menang. Dan di atas lapangan, perjuangan bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa mimpi yang besar tak pernah mengenai batas negara, bahasa, ataupun rasa takut. Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron dari Indonesia, baru saja menutup musim bersama Respacs di Liga Voli Korea Selatan. Sesuai janjinya di babak final, ia dan rekannya berdiri di panggung final, tempat di mana mimpi bertemu dengan kenyataan. Namun takdir belum berpihak, Respacs harus mengakui keunggulan Pink Spider. Mereka tahu jika satu kekalahan saja, mimpi bisa buyar. Tapi bukan Pink Spiders namanya jika menyerah sebelum peluit terakhir. Pada 2 set awal, mereka tertinggal. Terlihat goyah karena tertekan. Tapi justru dari titik terendah itulah mental juara mereka muncul ke permukaan. Dari set ketiga akhirnya mereka comeback, sehingga set keempat comeback lagi dan keduanya ditutup dengan skor tipis. Skor yang bukan hanya angka, tapi simbol perlawanan. Simbol bahwa mereka masih hidup dalam pertandingan. Masing-masing dari mereka hanya butuh 1 set lagi untuk langkah menuju tahta. Lalu, pertandingan kelima, final penentuan berlangsung di kota Incheon yang menjadi saksi sejarah kedua kekuatan besar bertarung. Respacs tak mau kalah, dan disinilah semuanya memuncak. Kedua tim saling hantam poin demi poin, tak ada yang mundur. Poin demi poin dikejar, diraih hingga angka menyentuh titik penghabisan. Tapi di saat paling menentukan, ketika satu kesalahan berarti berpisah dengan gelar, Respacs justru tergelincir, sebuah error di saat yang tidak boleh ada error. Dan lebih dari itu, sebuah keputusan mengejutkan dari pelatih Ko Hee-jin yang menarik Mega di detik-detik terakhir. Sebuah momen yang kini jadi tanda tanya. Dan pada akhirnya, Pink Spiders mengambil kesempatan itu dengan skor 15-13 di set kelima, membuat mereka berdiri di panggung juara. Shining bright, legends written, names in gold. This is history, let it be told. Oh no, won't back down. Oh no, one step closer to the crown. Oh no, through the fire, through the fight, World Cup dreams are shining bright. The root is soaring, hear us now. We will take the world somehow. Raise the banner. Mungkin final itu berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan bagi Mega, mengingat kontraknya dengan Respacs sudah habis. Tapi bukan akhir dari segalanya. Karena di balik skor dan papan poin, ada sesuatu yang lebih besar ditorehkan Megawati.
mencatatkan sebuah rekor. Meskipun Respax gagal meraih gelar juara Liga Voli Korea usai takluk dari Pink Spiders, nama Megawati Hangestri tetap tercatat sebagai sejarah. Di tengah sorotan panggung besar, ia tampil luar biasa, mencatatkan rekor yang membuat dunia voli menoleh padanya. Mungkin bukan trofi yang ia bawa pulang, tapi sebuah pencapaian yang akan terus dikenang. Putri bangsa berusia 25 tahun dinobatkan sebagai top skor Liga Voli Korea 2024-2025. Sebuah gelar yang tak datang dengan mudah, sebuah gelar yang diraih lewat keringat, air mata, dan semangat yang tak pernah padam. Total ia mencatatkan 1025 poin sepanjang musim, melewati dua nama besar di Liga seperti Giselle Silva dari JS Caltex dengan 1008 poin, dan Victoria Dancak dari IBK Altos yang meraih 910 poin. Dari babak reguler yang penuh tekanan, Megatron telah mengumpulkan 802 poin. Ia sempat tertinggal, tapi tidak pernah menyerah. Lalu di babak semifinal, ia menambah 65 poin. Dan di partai final, dengan bermain 5 laga, menjadi sebuah kunci Megawati mencetak 153 poin. Membawa totalnya menjadi 1020 poin, jauh melampaui rekornya musim lalu yang hanya 797 poin. Sebuah angka, tapi menyimpan ratusan jam perjuangan dan mungkin puluhan momen di mana ia nyaris menyerah, tapi ia tidak menyerah. Hari itu, mungkin Respax tidak mengangkat trofi, tapi Megawati mengangkat harga diri bangsa. Ia berdiri di panggung tertinggi di negeri orang dan dengan tangan sendiri menulis tembok sejarah. Forever we will go, onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go, onward to the world, let our colors show. Apresiasi fans tetap berikan standing ovation. Tetesan air mata memang membanjiri skuad asuhan Ko Hee-jin. Namun, janji menuju final yang telah diselesaikan dengan sebuah perlawanan yang sengit hingga Megawati mencatatkan sebuah sejarah. Membuat penggemar Respax pun menerima kekalahan dengan lapang dada. Mereka tak menyesali kekalahan, tak menentang, apalagi menyalahkan pemain. Namun justru tetap memberikan sebuah dukungan penuh respek kepada Megawati dan kawan-kawan. Mentalitas dan perjuangan Respax memang patut diapresiasi lebih. Maka dari itu, jangan heran banyak pendukung Respax yang masih setia mendampingi saat Megawati di atas panggung menerima penyerahan hadiah kedua. Bahkan banyak dari mereka yang tetap mengapresiasi dengan tepuk tangan, hingga beberapa ada yang berdiri standing ovation. Dan lihatlah, bahkan hal ini bisa membuat Mega sedikit tersenyum. Selain dari fans, sang pelatih Ko Hee-jin juga tak kalah menarik perhatian. Beliau tak menyalahkan anak asuhnya. Ko Hee-jin tahu perjuangan Respax sampai di titik ini sangatlah berat. Oleh karena itu, dengan respect, pelatih dan staf juga mencoba menenangkan Mega, bahkan di lorong stadion. Raise the banner, hear the sound. Indonesia, we are proud. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go. Kim Yeon-kung ikut apresiasi perjuangan Respax. Bukan hanya dari tubuh tim sendiri, Respax juga mendapatkan sorotan dan penghormatan dari para pemain lawan. Seperti Kim Yeon-kung, seusai angkat piala, mengakui perjuangan yang melelahkan di final membuatnya senang. Oleh karenanya, ia juga tahu akan sedihnya para pemain Respax yang telah berjuang mati-matian seperti Mega yang menggendong tim. Ia memang mengaku senang dan lega, namun pemain berusia 37 tahun itu pun tak menyangka jika finalnya berjalan dengan begitu dramatis.
Saya juga berteriak kepada para pemain agar lebih bersatu. Jujur saja, setelah kalah di game ketiga, saya masih berpikir, apa masalahnya? Saya juga berpikir kita sudah bekerja keras, tapi mengapa hanya ini yang kita dapatkan? Namun, saya merasa lega di pertandingan kelima. Saya hanya berpikir kami harus menunjukkan performa yang bagus. Saya rasa bahkan drama atau film tidak dapat menciptakan skenario seperti ini. Itulah mengapa saya merasa sangat senang, kata Kim Yeon-kung dikutip dari Never Sports. Ya, ia bahkan mengatakan jika ini lebih drama dari film drama di layar kaca. We will make this moment last. Through the dark we found the light. Now our future shining bright. Legends written names in gold. This is history, let it be told. Back down. So, mau bagaimana? Perjuangan anak bangsa membawa merah putih di level tertinggi wajib kita apresiasi. Setelah selesai bersama Respax, Megawati sendiri masih belum menemukan pelabuhan baru. Ada kemungkinan perpanjang kontrak, namun kemungkinan lain juga masih banyak, seperti mencari tantangan ke Liga Jepang ataupun pulang ke Liga Tanah Air. Kalian sendiri setuju yang mana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.